acara sidak silaturahmi dadakan ala Ardi Sindikat. Seperti biasa ya, kita akan membahas yang panas-panas ya. Kita akan membahas terkait apakah ada keterlibatan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga Kementerian Perhubungan dan juga menantu Pak Jokowi yaitu Gubernur Sumatera Utara ya, Bobi Nasution, terkait banjir di Sumatera Utara ya. Apakah ini ada kaitannya? Dan apakah ada tanggung jawab dari Kementerian Kehutanan ya, Menteri yaitu Juli ya, apakah ada keterlibatan ya? Sebelum kita lanjutkan acara sidak ya, membahas yang panas-panas, kita akan membacakan doa dulu, brother. Oke, kita lanjutkan. Kita akan bacakan mutiara hikmah ya. Ketika air menggenangi bumi, Allah sedang menguji hati kita. Musibah adalah panggilan lembut dari Allah. Setiap banjir, longsor, atau bencana alam bukan sekedar gejala alam, tetapi seruan Allah agar manusia kembali sadar. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Quran surat At-Tagabun ayat ke-11 ya. Musibah adalah undangan untuk merenung dan memperbaiki diri, bukan mencari kambing hitam. Banjir mengingatkan bahwa manusia tidak berkuasa atas bumi ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa kuat, kaya, atau berkuasa. Namun sekali air naik ya, seluruh kekuasaan itu lenyap. Di tangan Allah lah segala kerajaan. Quran surat Ali Imran ayat ke-26. Banjir mengingatkan pemilik bumi bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesabaran adalah jalan kemuliaan bagi saudara-saudara kita yang terkena dampak banjir. Kesabaran bukan pilihan, tetapi kekuatan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Setiap tetes air mata yang jatuh karena musibah dicatat sebagai kemuliaan di sisinya. Banjir mengajarkan kita pentingnya saling menolong. Saat banjir melanda, tidak ada perbedaan suku, agama, jabatan, atau harta. Yang ada hanyalah kemanusiaan. Tolong menolong kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Quran surat Al-Maidah ayat kedua. Musibah adalah momentum persatuan, bukan perpecahan. Setelah gelap selalu ada terang.
Setiap banjir akan surut. Setiap luka akan sembuh. Setiap kesedihan akan berganti kebahagiaan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat ke-6. Allah tidak menurunkan cobaan kecuali telah menyiapkan jalan keluar, ya. Banjir adalah tanda manusia tidak lupa mengelola alam, tidak lupa mengelola alam dengan amanah. Banjir bukan sekedar hujan. Seringkali ia muncul karena hutan yang gundul, sungai yang dipersempit, pembangunan tanpa tata ruang, dan keserakahan manusia. Musibah ini adalah panggilan agar janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran surat Al-A'raf ayat ke-56. Di balik banjir ada peringatan. Lindungi bumi sebelum bumi melawan. Allah menghapus dosa orang yang tertimpa musibah. Tidak ada musibah yang sia-sia bagi orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah hapuskan sebagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Musibah datang untuk menjadikan kita lebih rendah hati. Manusia sering merasa hebat, tapi ketika air naik, semua manusia sama. Yang tersisa hanyalah ketundukan kepada Allah. Anugerah terbesar dari musibah adalah lahirnya hati yang lembut. Penutup mutiara hikmah ini, musibah banjir di Sumatera Utara bukan penghukuman, tetapi peringatan, pensucian, dan penguatan. Semoga Allah lindungi semua korban, Allah kokohkan hati mereka, Allah gantikan kerugian dengan keberkahan, Allah jadikan musibah ini jalan uhwah dan kebaikan. Alhamdulillah, mutiara hikmah pada sore ini kita sudah bacakan. Untuk selanjutnya, ya, sebelum kita membahas yang panas-panas, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Aep, ya, Direktur CP Barokah, yang telah memfasilitasi kursi ini. Semoga kursi ini menjadi ladang pahala, ya, karena ada nilai dakwah yang kita sampaikan, pesan yang baik, ya, terhadap sindikasi-sindikasi kebaikan di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, dan dimanapun berada, ya. Kita lanjutkan, ya. Terima kasih CP Barokah. Semoga lancar usahanya, ya. Terima kasih, kursinya ini luar biasa bagus, ya. Kita lanjutkan, sahabat Ardi Sindikat. Kita akan membahas yang panas-panas, ya, terkait kedaulatan yang terancam, ya, rakyat yang terluka, dan juga bandara
anomali bandara hantu ya, kita akan membahasnya. Bandara IMIP dan juga bencana Sumatera Utara dan tambang nikel Morowali ya. Kita akan bedah secara hukum ya. Sahabat Ardi Sindikat dimanapun berada ya, sore ini kita akan menelisik fakta ya, yang jarang dibahas ya. Bandara IMIP dulu kita akan bahas ya. Bandara IMIP Morowali, lalu bencana Sumatera Utara dan tambang nikel ya di Morowali. Semua isu ini menunjukkan pola yang sama ya. Politik dan bisnis lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat ya. Mari kita analisis, bukan untuk menuding individu, tapi untuk memahami sistem hukum dan tanggung jawab kita bersama ya. Nah, tujuan acara sidak pada sore ini yaitu kita berdiskusi ya. Kita juga edukasi publik, kita juga analisis hukum, dan juga ini sebagai refleksi sosial politik ya, dan diskusi interaktif. Kita akan menggunakan konsep H5+1W ya. Melihat fakta secara sistematis, mengurai pasal-pasal hukum yang berkaitan, yang menyoroti celah yang kontradiktif dan menambahkan perspektif yang kritis ya. Kritis dan kritik untuk membangun ya. Supaya kita bisa memahami akar masalah tanpa kehilangan objektivitas berdasarkan teori Osjubadir, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil. Teori Osjubadir inilah pisau bedah diskusi kita ya. Teori Osjubadir ini adalah teorinya dari Profesor Egy Sujana ya. Nah, ini kita akan membahas yang pertama, Bandara IMIP Morowali ya, yang disebut negara di dalam negara ya. Ini fakta utama. Lalu Bandara IMIP di Morowali itu beroperasi tanpa petugas ya, yang mana itu disampaikan oleh Menteri Keuangan. Tidak ada petugas bea cukai dan imigrasi di sana. Dan statusnya lucu juga ya. Sudah diberlakukan status internasional. Namun status internasional ini dihentikan. Nah, apakah ini ilegal secara prosedural? Menteri Perhubungan Budi Purwagandi ya, ini pernah menegaskan adanya kepentingan politik dan bisnis yang memicu kelonggaran izin. Analisis hukum di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan ya, di pasal 76, setiap bandar udara yang melayani penerbangan internasional wajib memiliki fasilitas bea cukai, imigrasi, dan karantina sesuai peraturan perundang-undangan. IMIP tidak memenuhi ketentuan ini ya. Ada celah dalam pengawasan ya. Ini memunculkan resiko kedaulatan udara dan potensi
pelanggaran hukum positif dan juga hukum internasional. Ini diatur di Undang-Undang 1945 pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini kewajiban rakyat Indonesia untuk menjaga kedaulatan, ya, menjaga kedaulatan negara. Lalu operasional bandara ini ilegal, ya, berpotensi melemahkan kedaulatan dan keamanan nasional. Nah, ini analisis kita, how, ya, bandara dibangun dan beroperasi dengan izin terbatas dan pengawasan minimal, ya. Lalu how much potensi kerugian negara dalam bentuk pajak, keamanan, dan reputasi internasional itu sulit diukur, tetapi sangat signifikan kerugiannya. Dan how long, sudah berjalan bertahun-tahun tanpa penegakan hukum yang tegas. Dan how far dampak ini menyebar ke sektor logistik, industri, dan kontrol kedaulatan udara. How serius tingkat bahaya tinggi bagi kedaulatan dan hukum nasional, hukum positif. Why? Kombinasi kepentingan politik dan korporasi, lemahnya pengawasan dari kementerian, ya, dari kementerian terkait. Apakah bandara topeng internasional tapi tanpa paspor, ya, dan bea cukai? Nah, ini elit akan tersenyum, rakyat basah kuyup menghadapi resiko hukum dan keamanan. Lalu kita membahas bencana Sumatera Utara, ya. Ini siapa yang bertanggung jawab? Apakah gubernur atau menteri kehutanan, ya? Banjir dan longsor besar di Sumatera Utara ini diperparah oleh pembukaan lahan yang diduga oleh PT Toba Pap Lestari, ya. Ini siapa yang punya? Apakah benar Luhut Binsar Panjaitan? Dan juga pengawasan oleh Gubernur Bobi Nasution dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, ya, yang dinilai dan diduga lalai dalam pengawasan ini. Ini kita analisis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di pasal 69 dan 70, pengelolaan hutan dan lahan harus memperhatikan dampak lingkungan. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif dan juga pidana. Di KUHP pasal 359, kelalaian yang mengakibatkan matinya orang dapat dipidana. Lalu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah wajib mengawasi pelaksanaan izin usaha di wilayahnya dan bagaimana pembukaan hutan dan lahan tanpa mitigasi resiko, ya. Berapa banyak ratusan rumah terdampak, kerugian miliaran rupiah, korban jiwa yang tercatat, berapa banyak dan berapa lama
pola pembukaan lahan ya. Pola pembukaan lahan berlangsung. Apakah ini sudah bertahun-tahun ya? Dan juga berapa jauh dampak meluas ke sungai, ekosistem, dan pertanian warga. Serta seberapa serius tingkat bahaya yang sangat tinggi mengancam kehidupan rakyat. Lalu kenapa ya ini kombinasi korporasi sangat kuat? Apakah pejabat yang lalai atau lemahnya hukum lingkungan? Ini angka di laporan ini rapi ya. Rapat-rapat itu selalu mewah. Rapat mewah, tapi sungai tetap meluap. Legalitas yang megah ya. Apakah ini moral yang terlupakan? Moral yang terlupakan ya. Lalu kita kembali ke tambang nikel Morowali ya. Ini apakah rakyat kaya atau tidak? Atau yang kaya justru korporasinya ya? Ini fakta utama, fakta inti. Korporasi tambang nikel menerima tax holiday ya. Dan allowance NPWP pusat di Jakarta. Dan juga pendapatan daerah ini menyusut. Kerusakan lingkungan, polusi, dan penderitaan rakyat lokal ya. Ini kita bedah di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara ya. Apakah ini Menteri ESDM juga akan tutup mata ya Saudara Bahlil? Di pasal 56 menetapkan kewajiban pengelolaan mineral secara adil ya. Termasuk kontribusi bagi daerah. Lalu di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Lalu di pasal 14-nya, pajak harus dikelola untuk kesejahteraan daerah. Tax allowance harus tetap memperhatikan hak rakyat. Bagaimana kontrak tambang menguntungkan korporasi dan mengurangi kontribusi lokalnya, kontribusi kepada daerahnya. Dan berapa banyak pajak daerah yang berkurang. Lalu kerugian fiskal daerah yang mencapai miliaran rupiah. Lalu berapa lama kebijakan tax holiday ini berlaku? Apakah hingga puluhan tahun? Lalu seberapa serius dampak sosial ekonomi meluas? Kemiskinan lokal ini bertambah ya. Seberapa serius? Sangat seriuskah? Karena ini ketimpangan meningkat ya. Ketimpangan meningkat. Kerusakan lingkungan permanen. Kenapa ya? Ini perpaduan korporasi besar ya. Celah hukum pajak. Lalu lemahnya pengawasan dari pemerintahan daerah. Apakah tambang topeng pertumbuhan ya? Rakyat berkeringat, tanah dirampok, korporasi tertawa di Jakarta, dan legalitas jadi topeng. Lalu moral dicampakkan ke dalam parit ya. Lalu segmen berikutnya ini pola besar ya. Dan lemahnya pengawasan
dan politik mengalahkan rakyat. Bandara Emep, bencana Sumatera Utara, dan tambang nikel Morowali menunjukkan pola yang sama. Politik dan bisnis yang lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat. Sistem pengawasan reguler oleh kementerian, pemerintahan daerah, dan aparat hukum sering tidak efektif atau multitafsir ya. Ini analisisnya di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di pasal 5, pejabat publik wajib bertindak objektif, transparan, dan akuntabel. Analisisnya dalam kasus Emep dan tambang, serta kewenangan pejabat sering disalahgunakan atau diabaikan karena tekanan politik. Lalu Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Minerba, pasal yang seharusnya melindungi rakyat, di Undang-Undang Lingkungan Hidup pasal 69, di Undang-Undang Minerba di pasal 56, sering bertabrakan dengan kebijakan pajak ya, atau izin operasional yang longgar. How ya? Lemahnya pengawasan, multitafsir, pasar, dan lobi korporasi. Lalu, how much kerugian publik berupa kehilangan pajak, lahan, dan hak lingkungan. How long? Ini pola berulang bertahun-tahun. Lalu how far menyebar ke lembaga pengawas, bahkan legislatif dan eksekutif. How serius tingkat resiko tinggi memicu ketidakadilan sosial dan ekonomi. Lalu why politik dan bisnis mendominasi hukum. Hukum menjadi payung bagi kepentingan pihak tertentu. Rakyat sekarang basah kuyup menghadapi banjir dan debu tambang, sementara rapat pejabat tetap rapi, mewah, dan bandara beroperasi menjadi topeng. Bandara topeng internasional. Lalu kita mencari siapa aktornya ya. Apakah Menteri Perhubungan Budi Purwagandi ya, yaitu yang bertanggung jawab sebagai pengawas kedaulatan ya. Lalu Menteri Pertahanan dan Menteri Kehutanan terkait keamanan dan hutan. Apakah tanggung jawab pengawas ya, pengawasan sumber daya alam dan pertahanan negara. Lalu Gubernur Bobi Nasution ya, ini pengawas lokal terhadap izin usaha dan juga mitigasi bencana. Lalu ada DPR dan korporasi. Artinya legislasi dan kepentingan ekonomi ya. Rakyat pihak yang paling terdampak, tapi suara sering terpinggirkan. Kita analisis di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 di pasal 5, pejabat publik harus akuntabel dan transparan. Lalu di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 70, perusahaan bertanggung jawab mengembalikan lingkungan jika rusak ya, jika rusak. Nah, ini kekuasaan pejabat
dan korporasi saling terkait, mempengaruhi keputusan strategis nasional ya. Lalu tingkat bahaya bagi rakyat dan kedaulatan ini cukup tinggi. Sistem hukum yang multitafsir ya, dan lemahnya kontrol publik ini muncul ketika sebuah pasal seharusnya melindungi rakyat malah menjadi payung bagi segelintir elit. Legalitas yang megah, moral yang terlupakan. Artinya hukum di atas kertas, rakyat yang basah kuyup ya. Bahkan rakyat banyak yang mati. Bandara sebagai topeng internasional, hutan sebagai tameng bisnis, dan tambang sebagai topeng pertumbuhan. Sistem hukum dan regulasi seharusnya menuntun penguasa, bukan menakut-nakuti rakyat. Dan kontradiksi antara undang-undang sektoral dan Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan celah eksploitasi moral dan hukum. Ini dampak moralnya ya. Regulasi dibuat tapi implementasinya lemah. Publik kehilangan hak, kesejahteraan, dan akses terhadap lingkungan hidup. Ini pola yang berulang. Artinya legalitas megah di atas meja, tapi moral dan kedaulatan rakyat dibuang ke sungai yang meluap, hutan yang dirampas, dan tambang yang dicuri. Elit tertawa, rakyat sengsara basah kuyup. Baik sahabat Ardi Sindikat ya, saudara sindikasi kebaikan dimanapun berada, bila Anda ingin kirimkan komentar, silakan Anda ikuti super chat ya, kirim stiker kepada kami agar channel ini terus bertumbuh. Ada super chat ya, Anda bisa berkomentar dan kita akan membacakan komentar-komentar yang Anda kirimkan dengan Anda mengirimkan super chat atau stiker ya, agar channel kami terus bertumbuh. Karena sudah memasuki azan asar, jangan lupa di subscribe, like, dan share channel ini agar channel ini juga terus berkembang, terus bertumbuh, dan terus menyuarakan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Baik, saya Ardi Subarka pamit undur diri. Sampai ketemu di acara sidak selanjutnya, silaturahmi dadakan ala Ardi Sindikat. Terima kasih sahabat Ardi Sindikat, sindikasi kebaikan. Sampai ketemu.